Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's nice to see you again for this meeting. As usual, that we would like to discuss about semantics, but for today, our subject's discussion is about hyponymy and regular compounds. Well, we start now. Okay, what is hyponymy? Yeah. Well, hyponymy is a relation between words that results from a relation between their meaning and leads to a relation between their denotations. The meaning of the hyponymy contains the meaning of the hyponyms, and the denotations of the hyponyms is a subcategory of the denotation of the hyperonyms. Well, from this explanation, what is hyponym? Hyponymy, ya ini adalah adanya keterkaitan, ya, relasi di antara kosakata yang menghasilkan di sini relasi makna, ya. Jadi ada dua makna, ya, yang mengacu secara makna secara umum dan makna yang secara khusus. Oke, di antara ada leads to a relation between their denotations. Nah, leads di sini, ya, itu nanti mengacu kepada, ya, denotasi atau makna, ya, yang sebenarnya itu yang berkaitan itu biasanya di sini adalah makna leads, yaitu adalah makna secara umum, ya, di sini. Oke. The hyponyms contains the meaning of the hyponyms, and the denotation of the hyponym is subcategory of the denotation of the hyperonyms, ya. Oke, nah di sini, ya, ada ada yang disebut dengan leads, kemudian ada yang disebut dengan hyponym and hyperonyms, ya. Oke, hyponyms, ya, di sini adalah makna yang secara nanti khusus, ya, arti khusus yang berkaitan dengan arti secara umum, ya, secara generalnya. Nah, di sini sebagai contoh, ya. Nah, di sini kita lihat, ya, di situ ada hyponym ducks, ya, bebek, ya, ini. Nah, oke, di sini mungkin Anda bisa make your own interpretation. What is duck like? Seperti apa itu ducks, ya? Ini unggas yang ada sayap, ya, yang biasanya misalnya sering di sawah berenang, dan itu ada sayap, ya, dan bisa terbang, ya, tapi tidak seperti birds, ya, terbangnya jauh. Nah, di sini hyponym, ya, duck itu masuk ke dalam kategori hyponym, meaning of hyponyms, ya, makna secara di sini kita lihat itu hyponyms itu berkaitan, ya, dengan makna umum, tapi di sini secara makna atau khusus. Oke. Nah, kemudian ada birds masuk dalam hyperonyms. Hyperonyms itu dalam kategori secara umum, ya. Jadi di sini meaning of hyperonyms, ya, denotation hyperonyms, ya. Nah, ini karena, ya, ducks itu masuk ke dalam kategori subkategori di sini sebagai apa, unggas, ya, masuk ke dalam unggas, ya. Nah, birds di sini itu yang disebut hyponym ini secara general, umum, ya. Nah, secara khusus itu, nah, ini duck, ya, kategori lagi secara khusus masuk ke dalam bird atau unggas itu yang disebut hyponym, yaitu secara general, itu secara khusus bird itu unggas itu. Nah, ini misalnya jenis dari duck, ya, bebek di sini.
Ada lagi mungkin ya, selain duck ada goose ya, ada angsa. Nah itu masuk ke dalam bird. Atau misalnya cock ya, ayam, ya itu masuk ke dalam kategori unggas, birds. Well, nah di sini ada ya hiponim, itu memiliki relasi keterkaitan makna terhadap kosakata yang dihasilkan ya, baik itu secara general kemudian secara spesifik ya pada kosakata tersebut. Oke, next hyponyms. Nah ini examples hyponym of Indonesian language. Nah di sini ya. Nah tadi masuk ke dalam ya secara hyponyms. Nah hyponyms ini kategori kata buah. Nah buah itu kan banyak sekali, the many kind of fruits ya. Nah ini in general ya. Nah hiponimnya secara khusus itu ada jenis ya, subkategori dari fruits, yaitu ada anggur ya, ada apples ya, ada orange, ada ya, ada manggis ya dan sebagainya. Kemudian hyponyms ya. Nah itu masuk ke dalam general ya, ikan yaitu sebagai apa, ikan itu kan ya masuk sebagai hipernym ya, makna yang umum. Kemudian hyponyms ya itu ada yang disebut dengan jenis of fish, itu ada ya, ini ada ikan ya, ada lele ya, ada hiu, paus, nila dan sebagainya. Kemudian ada flowers, hyponyms bunga ya secara umum. Nah, hyponym dari bunga itu adalah jenis-jenis ya, kinds of flowers ya. Ada bunga melati, ada bunga mawar, rose ya, ada bunga tulip dan lain sebagainya. Nah ini words ya, kosakata yang masuk kelompok dalam, misalnya ada hyponym and hyponym ya. Oke, kemudian ada the sentence ya, more than one words. Nah ini ya, contoh kalimat hyponym ya, di sini ada biru ya, kapur, biru merah, biru merah jambu. Nah this is an example of a hyponym ya. Nah jadi what is the produce of the color ya. Nah di sini ada chalk ya, kapur itu ya, is the blue color. Nah gitu ya, merah biru ya. Nah this is an example of hyponym. Well, the regular compound. What is the regular compounds? It means that gabungan kata ya, atau yang disebut dengan misalnya kata majemuk ya. Oke, di sini for regular compounds there is a corresponding semantics rule which can be described. Alright, regular compound. What is regular compounds? It means that in Indonesian language, it can be categorized as a gabungan kata ya, yang teratur, atau misalnya bisa jadi masuk ke dalam kategori kata majemuk ya, seperti di sini ada jus apple ya, apple juice ya dalam bahasa Indonesia. For regular compound there is corresponding semantic rule which can be described. Nah di sini pada regular compound di sini ada makna, aturan makna ya,
yang dijelaskan di sini yang berkaitan seperti pada contoh di bawah ini, nah itu ada dua bagian ya. Di sini terdiri dari dua kosakata dari regular compounds di sini. Nah, the first is called modifier. The modifier itu adalah penjelasan ya, kata yang dianggap sebagai penjelasan yang utama. Kemudian the second itu ada head. Head ini adalah kata yang dijelaskan tadi oleh modifier di sini. Nah, the modifier adds a specification to the meaning. Nah, di penjelasan ini ya, menambahkan makna yang secara spesifik, makna khusus ya, terhadap tadi head noun, kata yang dijelaskan di sini. Oke, kita lihat contoh di sini ada apple juice. Ya, apple juice itu ya sebagai regular compounds ya. Ini dua kosakata, terbagi dua kosakata. Yang pertama ada apple. Apple di sini dianggap sebagai modifier ya. Oke, modifier yang menjelaskan. Juice itu adalah head ya. Jadi yang dijelaskan ya, yang dijelaskan dari apel di sini ya. Ini proses, jadi yang dihasilkan dari apel itu menjadi jus, gitu. Jus apple, jus yang terbuat dari apel maksudnya di sini. Itu masuk ke dalam ya kategori apple juice, itu a compound ya di sini. Gabungan kata ya, mungkin dalam bahasa Indonesia bisa jadi itu kata menjemuk ya. Nah, misalnya rumah sakit ya, rumah makan. Nah, di situ ya. Oke, di sini ya kita lihat meaning relation between a regular compound and its parts. Nah, jadi ada relasi makna antara dari gabungan kata tersebut ya, and its part, pada bagian-bagian dari kosakata tersebut. Ya, for example, ya sih contohnya in apple juice, nah, the modifier penjelasan apples itu menambahkan secara khusus ini produce ya, produce yang menghasilkan di sini, produce yang menghasilkan ya, menghasilkan benda atau ya minuman ya yang berasal dari apel ya, to the concept, itu merupakan konsep dari jus katanya. Itu makanya misalnya di sini dikatakan apple juice ya. Jus itu minuman ya, minuman yang sudah di blend atau di apa, diberi es dan dijadikan ya, ditambah misalnya gula. Nah, dengan itu yang menghasilkan suatu minuman ya, jus. Nah, itu berasal dari buah apel. Itu yang disebut dengan apple juice. Begitu juga misalnya ada kata mango juice. Nah, sama seperti contoh di sini itu maksud dalam regular compound. Jadi juice yang dihasilkan dari mango. Nah, jadi yang disebut dengan mango juice ya. Kalau di sini apple juice. Nah, di sini apple itu sebagai modifier penjelasan, sedangkan juice itu ya sebagai head, itu dijelaskan ya. Juice itu dijelaskan ya dari hasil ya buah apel yang di blend ya, beri gula, kemudian ya dinamakan dengan apple juice ya, minuman yang berasal dari buah apel. Nah, ini this is an example a regular compound ya, dalam jadi ada relasi makna dari masing-masing kata tersebut ya. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia mungkin di sini ada rumah sakit. Nah, rumah sakit ya. Jadi bukan rumahnya yang sakit, tapi di sini ada rumah, itu dikhususkan bagi mereka yang sakit ya, atau tempat, lebih kepada nanti maknanya itu tempat orang-orang yang sedang sakit ya. Nah, itu masuk ke dalam regular compounds.
Okay, that's the explanations, yeah, about the eponym and regular compound. I think that uh, you can understand the simply explanation about eponym and regular compound. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.